Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diona Ranu, saya dari mahasiswa Universitas Telkom, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah literasi digital, yaitu tugas wawancara tentang distribusi informasi. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya Ibu. Sebelumnya, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, perkenalkan, nama saya Mimin Utomo. Pekerjaan saya sebagai guru. Alamat saya di Kelapa 2, RT 4, RT 9, nomor 94, Cimanggis, Depok. Baik, terima kasih Bu Mimin atas memperkenalkan dirinya. Langsung ke pertanyaan pertama. Apakah Ibu mengetahui arti dari distribusi informasi? Oh, belum tahu itu. Apa ya kira-kira? Baik, di sini saya bantu jelaskan sedikit ya mengenai distribusi informasi itu sendiri. Distribusi informasi itu sendiri adalah proses pengiriman suatu informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Kayak ibaratnya pengiriman informasi dari WA, terus Ibu kirim ke teman Ibu melalui WA, itu sudah masuk ke dalam distribusi informasi. Oh, itu. Jadi jelas ya, Ibu. Terima Iya, Ibu. kasih ya Iya, Bu, penjelasannya. sama-sama. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Ibu mempunyai media sosial? Tidak punya tuh. Gimana ya caranya? Oh, baik, kalau nggak punya nggak apa-apa. Lanjut ke pertanyaan ketiga aja berarti. Apakah Ibu menggunakan aplikasi percakapan seperti WA atau lain atau semacamnya? Kalau itu, Ibu menggunakan memang untuk komunikasi melalui WA atau semacamnya. Apakah Ibu tahu cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi tersebut? Oh iya, biasanya sih karena pekerjaan Ibu seorang guru, jadi ketika diberikan jadwal rapat, surat dari dinas, jadi Ibu biasanya tinggal diteruskan. Sampaikan saja kepada teman-teman yang lainnya. Jadi lebih mudah untuk informasinya kalau melalui WA. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, kalau cara mendistribusikan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan tersebut, Ibu juga sudah tahu cara mendistribusikan informasinya yang berupa gambar. Iya, biasanya dengan mendistribusikannya melalui status WA atau dengan mengirimkan gambar tersebut kepada teman-teman melalui japri atau grup. Jadi cuma kopas saja. Biasanya. Baik, berarti dari dua pertanyaan tadi, Ibu sudah mengetahui ya cara mendistribusikan informasinya? Iya, bisa kalau hanya seperti itu sih bisa. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu paham dengan etika dalam mendistribusikan informasi? Ya mungkin jangan asal menyebar berita yang didapat ya. Jadi harus lebih teliti lagi pada saat menerima berita sebelum mendistribusikannya informasi yang didapat. Itu. Baik.
Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu paham dengan dampak mendistribusikan sebuah informasi? Dampaknya mungkin jadi membuat orang lain menerima bulat-bulat informasi. Misalnya pada saat awal-awal virus corona masuk ke Indonesia itu kan banyak orang lain yang menyebarkan berita-berita tuh, jadi membuat ketakutan berlebihan pada orang lain. Jadi harus dipikirkan baik-baik mungkin ya kalau sebelum mendistribusikan informasi yang didapat supaya orang lain jadi tidak menerima apa adanya yang kita kopas atau kita sebarkan. Baik, kalau gitu berarti Ibu sudah tahu ya mengenai etika serta dampak dari mendistribusikan sebuah informasi itu ya? Ya sedikit tahu sih, iya memang seharusnya sih kalau kita mau mengirimkan WA itu dibaca ulang dulu pesannya terlebih dahulu sebelum mendistribusikannya, karena saya harus memastikan terlebih dahulu bahwa pesan yang didapat apakah memang perlu didistribusikan atau tidak. Sebab saat ini kan banyak pesan yang berisikan berita hoax yang membuat orang lain mudah percaya. Jadi apabila tidak perlu didistribusikan, saya tidak akan mendistribusikannya. Jadi ya saya baca dulu, saya pelajarin dulu apakah berita itu perlu saya sebarkan atau tidak. Kalau memang tidak perlu saya sebarkan, ya sudah, saya hapus saja. Baik, kalau begitu Ibu, mungkin wawancaranya hanya sebentar segini saja. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu, dan mohon maaf jika mengganggu waktunya. Terima Iya, kasih atas partisipasinya. iya, tidak apa-apa. Jadi saya jadi lebih tahu apa sih informasi yang bisa disebarkan atau tidak. Terima kasih ya informasinya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat untuk Ibu untuk selanjutnya. Iya Ibu, terima kasih juga Ibu. Ya, sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diona Rano, saya mahasiswa Universitas Telkom, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah literasi digital, yaitu tugas wawancara tentang distribusi informasi. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya Ibu. Sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Tempat tinggal saya di Cibubur. RT 7 RW 5, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur. Terima kasih Ibu atas memperkenalkan dirinya. Langsung ke pertanyaan pertama. Apakah Ibu mengetahui arti dari distribusi informasi? Belum tahu. Baik, di sini saya bantu untuk menjelaskan mengenai distribusi informasi itu sendiri. Distribusi informasi adalah proses pengiriman suatu informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Begitu, Bu. Kurang lebihnya sih. Apa Ibu memahami dari apa yang saya jelaskan? Memahami. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu punya sosial media? Enggak punya. Lalu apa Ibu menggunakan aplikasi percakapan seperti WA atau semacamnya? Iya, menggunakan.
Apakah Ibu tahu cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan tersebut? Iya, iya tahu. Biasanya saya menggunakan aplikasi WA untuk memberikan informasi kepada teman atau keluarga. Karena di dalam WA saya ada grup keluarga dan kontak-kontak teman saya. Jadi saya bisa lebih mudah memberikan informasi kepada teman atau orang terdekat saya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya. Apa Ibu tahu cara mendistribusikan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan tersebut? Iya, biasanya melalui status WhatsApp atau nggak mengirimkan gambar kepada teman melalui Japri atau melalui grup. Oke, Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa Ibu paham dengan etika dalam mendistribusikan sebuah informasi? Paham sih sedikit. Mungkin salah satunya itu kayak berkata dengan sopan dan santun pada saat memberikan informasi ke orang lain. Oke. Apakah Ibu paham dengan dampak mendistribusikan informasi? Mungkin paham sedikit. Yang saya paham sih setiap kita memberikan informasi ke orang lain itu harus sesuai dengan fakta. Jadi misalkan beritanya nggak sesuai fakta, bisa dibilang berita hoax atau berita bohong. Oke. Apakah Ibu membaca ulang pesan atau informasi sebelum Ibu mendistribusikannya? Iya, selalu dibaca ulang dulu karena menurut saya kita harus tahu isi dari pesan tersebut. Itu fakta, takut kalau kita asal salin terus kirim ke orang lain dan berita itu hoax, kan bahaya juga. Oke. Pertanyaan terakhir, apakah Ibu menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Iya, saya menyaringnya. Mungkin saya akan membaca lagi pesan yang saya dapat sebelum saya mendistribusikannya ke orang lain. Baik, terima kasih Ibu atas informasi yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.